Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Di malam yang ke-25 ini kita kembali berbincang-bincang ya tentang salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Bunyinya, kebanyakan orang yang berpuasa tapi yang didapat dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Ya, mungkin ini sedikit sekali ya dibahas oleh para mubalik kita di bulan suci Ramadan ini. Rata-rata yang kita dengar di masjid-masjid, siaran televisi, dan kajian-kajian di media-media sosial rata-rata membahas tentang pahala dan kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Jarang sekali mereka membahas tentang gugurnya puasa seseorang, tidak berhasilnya puasa seseorang ya karena niat yang tidak benar dalam menjalankan puasa. Nah, hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasai cukup menggelitik ya, karena di samping janji surga tentang orang yang berpuasa, ternyata ada juga yang tidak mendapatkan hasil apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, rupanya sang insan yang berpuasa ini dia terlelap dalam ibadahnya. Ya, mungkin saja saat mengaji dia mengantuk, saat mendengarkan ceramah dari mubalik dia tertidur, dan ketika terjaga kepalanya menjadi pusing 7 keliling. Apa yang dikerjakannya tak syarat makna. Yang penting bagi mereka ini adalah pahala dalam surga. Selalu saja hadiah pahala yang terpikirkan dalam otaknya, dalam akal pikirannya. Dibolak-balik hatinya juga tidak ada dia sang pemberi pahala. Dimanapun di sudut hatinya, pahala dan surga itu menjadi harapannya, menjadi tujuan utamanya. Di dalam mimpinya yang muncul selalu bayangan-bayangan indah tentang surga. Entah bidadari cantik yang bertubuh seksi misalnya. Kadang-kadang juga makanan atau minuman lezat. Makanan enak, minuman lezat yang tersaji di pesta surga. Nah, inilah yang ada dalam gambaran kebanyakan kita karena terlalu sering didogma dan didoktrin oleh para penceramah, sehingga yang ada dalam pikiran hanya kenikmatan surga, kenikmatan surga. Apa-apa saja yang bisa kita rasakan di surga nanti kalau kita berbuat ibadah A, ibadah B, ibadah C. Nah, jadi begitu ya. Ternyata semasa hidup memang
surga dan kenikmatannya yang menjadi tujuannya. Dan pahala menjadi kendaraannya. Padahal kenapa yang dituju bukan dia, sang pemilik surga. Patut dalam bahasa pecinta ya, patutkah kita menduakan cinta? Gitu ya bahasa pecinta ya, bahasa orang-orang yang rindu. Bahkan dalam bulan suci Ramadan ini pun ya para pengharap surga itu bergiat meraih amalan pahala sebanyak-banyaknya. Padahal di hari-hari lain di luar Ramadan mungkin saja mereka acuh kepada haliknya. Sayang sekali ya, ternyata mereka hanya menyembah bulan, bukan menyembah Allah. Mereka hanya menyembah bulan Ramadan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya, bukan kembali kepada surga, tapi kembali kepada Allah. Kalau kembalimu hanya kepada surga, maka kamu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ingatlah ya, bahwa pahala dan surga itu adalah berhala. Keras ya. Pahala dan surga itu adalah berhala yang menghijab kita semua dari sang pemilik surga. Bayangkan coba, kalau kita diundang pergi istana negara misalnya oleh Bapak Presiden Prabowo, kita berjalan misalnya dari daerah A ke istana negara nanti, di sana misalnya di IKN nanti ya. Sesampai di sana disuguhkan segala macam makanan, minuman, segala macam kenikmatan. Tapi setelah itu presiden tidak mau ketemu dengan kita. Kita tidak bisa bertemu dengan presiden. Ya kan, alangkah kecewanya kita. Nah, begitu pula para pecinta surga. Nah, mereka beribadah hanya mengharapkan kenikmatan surga saja. Tapi begitu mau bertemu dengan pemilik surga, sang pemilik surga tidak mau bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah surga, bukan sang pemilik surga. Gitu ya. Nah, pada tangga syariat, kalau kita berbicara tentang kerinduan ya, tentang cinta para penempuh jalan, pada tangga syariat, cinta seringkali memang masih memilih-milih. Ya, tentu saja dia memilih misalnya sesuai dengan agamanya, tapi tidak mau dengan yang berbeda agama. Misalnya ya, artinya kita bicara kecintaan secara global ya, bukan cinta asik masuk antara manusia dan antara manusia ya. Jadi begitu. Mungkin saja hanya yang direstui oleh orang tua, tapi tidak pada yang direstui. Yang baik saja menurut penilaiannya, tidak mau yang tidak sesuai dengan penilaiannya. Nah, termasuk itu tadi, melakukannya hanya karena surga saja. Tidak mau melakukannya karena tidak dijamin surga misalnya. Mengerjakan ibadah ini misalnya karena ingin Lailatul Qadar, tapi tidak mengerjakannya kalau tidak ada Lailatul Qadar. Coba lihat di 10 akhir Ramadan ini yang dibahas di ceramah-ceramah para mubalik.
di masjid-masjid dan di media sosial. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita harus betul-betul semakin memperkuat niat dan itikad kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Ya, hal itu sah-sah saja ya, karena memang tidak ada paksaan dalam mencintai. Tidak ada paksaan dalam menggapai ridha dan cinta daripada Allah. Tentu saja ini sesuai dengan gradasi pengetahuan ya, tingkat pemahaman makam rohani seseorang. Gitu. Namun pada makam hakikat ma'rifat ya harusnya cinta itu mestinya universal dan mendalam. Seseorang dikatakan pecinta sejati jika dapat mencintai semua hal, perbuatannya, sifatnya, asmanya, yang bertajalli kepada semua makhluk. Meskipun mungkin hal tersebut tidak disukainya, tidak sesuai dengan kadar-kadarnya, tidak membawanya ke surga, atau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab cinta itu sendiri bukanlah karena embel-embel surga, bukan karena ada iming-iming mendapatkan Lailatul Qadar. Maka semua nafas ibadah dalam makam ini setara dengan Lailatul Qadar kalau kita memahaminya. Pada makam ini Lailatul Qadarnya adalah setiap saat. Tidak mungkin ada trouble sedikit dari jaringan. Jadi pada makam para pecinta ini, Lailatul Qadar itu sudah ada setiap saat. Tidak terbatas lagi pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan misalnya. Semua nafas, semua malam, semua khalwatnya adalah Lailatul Qadar baginya. Sehingga tidak mengemaskan antara malam-malam yang ganjil dengan malam-malam yang genap. Semuanya adalah saat itu. Malam Al-Qadar, ketentuan baginya. Sehingga harus selalu dijalankan dengan khusyuk dan hikmat. Saat khusyuk itulah para kekasihnya, para pecintanya mendapatkan anugerah Al-Qadar dalam wilayahnya masing-masing, dalam makamnya masing-masing. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Semua mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan khawatir. Nah, cuman saja Lailatul Qadar yang Anda dapatkan, yang kita dapatkan itu tergantung ya, makam kita dalam mengenal Allah, makam ma'rifatullah kita. Jadi begitu ya. Kebetulan kami juga baru datang ini dari salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Jadi insya Allah mungkin besok malam ya kita bahas tentang malam Lailatul Qadar. Tadi sempat ada simpatisan yang bertanya, ya katanya bahaslah secara spesifik tentang Lailatul Qadar. Apa rahasia-rahasia dalamnya? Insya Allah besok malam kita coba ungkap salah satu rahasia kitab Qadim tentang Lailatul Qadar. Gitu ya. Ingin belajar, datanglah ke Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah
yang ada di 70 kabupaten kota sekarang. Bahkan sudah lebih ya. Ya. Sudah lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyah Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi. Waridhoaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.